Saya akan ke Mas Singgih terlebih dahulu bicara terkait benefit. Nah, karena memang tadi ribuan orang begitu yang mendaftar di Gerilya Academy dan juga Mas Singgih terpilih di antara ribuan orang tersebut. Sebetulnya benefit apa saja kiranya yang juga bisa di-share kepada kami terkait proses pendidikan di sana? Oke, yang pertama benefit dari program Gerilya ini tentu kita tahu yang pertama adalah ilmu hands-on untuk industri PLTS dan renewable energy lainnya. Jadi kami mendapatkan ilmu yang bahkan kita belum pernah dapatkan dari kampus sebelumnya. Ya hands-on itu. Kemudian yang kedua adalah benefit dari segi tunjangan biaya. Kita mendapatkan biaya tambahan untuk hidup dari Kementerian KSDM. Dan alhamdulillah itu berlangsung selama jalannya program, kurang lebih selama 6 bulan tersebut. Kemudian benefit yang ketiga, kita mendapatkan relasi-relasi yang dari mentor, pengajar maupun teman-teman gerilyawan sekalian, di mana ini merupakan suatu hal yang baik untuk kita supaya nanti ketika kita lulus ke depannya itu sudah siap di dunia kerja seperti itu. Oke, dan juga cepat diserap begitu oleh industri yang mana juga berkecimpung di industri energi. Betul, betul sekali. Oke, saya akan kembali ke Pak Aja. Pak Aja, saat ini Gerilya Academy sudah masuk ke batch 6. Seperti apa pelaksanaannya dan juga akan seperti apa, mengarah kemana fokus dari batch 6 ini? Ya, Mas Bram. Jadi Gerilya Academy ini paketnya dari batch 1 sampai batch 5 dan batch 6 ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah di on class ya. Pada saat itu online karena ini kan dari berbagai universitas. Jadi dikasih pengetahuan dasar bagaimana sih kebijakan energi dan yang lainnya. Kemudian jadi teman-teman itu sangat antusias walaupun online sampai jam 11 malam pun dijabani. Dan ini menunjukkan bahwa teman-teman dengan kekinian ini zaman now ini, jadi dan juga mereka punya tanggung jawab sosial. Bagaimana program pemerintah, program dunia untuk menyelamatkan, untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan ini, mereka sangat antusias sehingga ya alhamdulillah ini setali 3 uang. Kita mengasihkan, tapi yang kita ajak mitra ini luar biasa, jadi lebih kencang lagi. Kemudian setelah itu kita bawa kepada langsung ke lapangan. Kita sebar ke industri-industri. Kalau dulu hanya PLTS, sekarang kita kerjasama dengan industri, mulai dari industri perakitan, industri engineering, juga diimplementasi. Perusahaan BUMN kita titipkan untuk melihat sehingga lengkap. Jadi pelajaranku dan soft skill-nya dapat. Bagaimana networking, bagaimana bernegosiasi, sampai ke operasinya di mana. Dan di sini kita perlu tidak sekedar dari teknik saja, tapi juga yang humaniora kita masukkan. Karena ini kan juga butuh engagement, butuh bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ini tidak teknis saja, tapi juga ada masalah sosial dan budaya. Jadi itu yang kita lakukan, dan sekarang ada 18 mitra perusahaan yang ikut, hingga cukup variatif dari mereka. Oke, baik Pak Aja. Dengan melihat juga batch-nya sudah sampai batch 6, sebetulnya kita bicara terkait improvement dan juga evaluasi. Seperti apa di batch 6 ini? Ya, dari sini yang kita lakukan dari evaluasi yang lain tadi rupanya yang sangat memberikan manfaat itu yang langsung ke lapangan. Jadi kita padatkan yang di kelasnya, kita tambahkan di lapangan sehingga benar-benar bisa langsung berinteraksi kepada industri langsung di lapangan. Oke, baik. Saya akan tanya juga ke Mas Singgih terkait evaluasi dan juga improvement begitu ya dari batch pertama dan juga saat ini masuk batch 6. Sebetulnya saran apa yang juga bisa diberikan oleh alumni agar mana memang Gerilya Academy ini semakin ke depannya semakin maju? Iya, kalau dari saya melihat Gerilya Academy ini harus akan tetap dilanjutkan ke depannya ya. Jadi mulai dari saya masuk batch 1, kemudian ini sudah batch 6, sudah sangat baik. Kemudian yang perlu dilakukan adalah terus-menerus untuk bisa kita perluas dampaknya, kemudian partisipasinya mungkin bisa kita tingkatkan. Ini sudah sangat baik, batch 6 sudah melibatkan renewable energy yang lain, tidak hanya
PLTS. Kemudian yang saya harapkan nantinya Guerrilla Academy ini lebih bisa menghasilkan dari tenaga-tenaga kerja yang siap di bidang renewable energy untuk membantu Indonesia dalam achieving target 2060 net zero emission, seperti itu. Oke, baik. Lalu kalau memang kedepannya memang mengarah pada semakin maju, Pak Acha begitu ya, ini akankah juga ada penambahan kuota terkait siswa di Guerrilla Academy? Ya, untuk kuota, ini kan masalah anggaran, masalah kemitraan. Jadi tadi saya sebelum berangkat sini udah dapat laporan, ini ada industri yang ingin berpartisipasi. Dan insya Allah dengan banyak support dari dari internasional sesuai dengan national determination contribution kita sampaikan untuk bisa mengurangi emisi sampai 32 itu usaha sendiri. Lebihnya sampai 42% itu dengan bantuan internasional. Dan mitra kita internasional sangat komit. Yang sekarang masih dari program Sinar. Nanti sudah ada beberapa program dari negara lain sudah mengajukan untuk membantu. Jadi insya Allah nanti kita perluas, kita kemas di sisi ke aplikatifnya, namun tetap mengakar pada akademi dengan universitas sehingga saling link and match ya. Jadi apa yang mereka butuhkan dan mudah-mudahan ini nanti terus bergulir sehingga sampai 2060 bahkan nanti kalau rekan-rekannya lebih siap akan lebih cepat lagi dan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Oke, bukan hanya calon pesertanya saja yang minatnya cukup tinggi, antusiasnya cukup tinggi, ternyata minat investasinya juga cukup tinggi di sana. Ya. Kalau misalnya minat investasinya cukup tinggi di sana, apakah Anda menilai juga Pak Acha bahwa memang Guerrilla Academy ini ataupun semacam ini begitu ya, pembibitan, pengembangan ini juga bisa menjadi percontohan untuk kementerian lainnya? Ya, itu yang kita harapkan. Jadi ini itulah pentingnya publikasi dari apa yang kita lakukan, kita share kepada sosial media. Tadi juga kita lihat Mas Singgih pada saat menemukan ini, nemunya di mana? Bukan baca koran, tapi dari sosial media. Jadi di sini kita harapkan ini program ini bisa direplikasi sehingga masyarakat pemuda-pemuda kita generasi ke depan lebih melek informasi, melek teknologi dan entrepreneurship-nya terbangun, insya Allah bisa lebih cepat untuk mencapai net zero emission. Dan yang lebih penting lagi, encouragement, empowerment dari masyarakat bisa lebih maju sehingga lebih tujuan kita sila ke-5 masyarakat dan adil makmur lebih cepat. Makasih. Oke, baik. Yang juga tentunya menggelitik saya begitu ya Pak Acha ya. Tadi kita sudah membahas terkait sekolahnya. Lalu kita juga harus membahas terkait tenaga pengajarnya. Ini bagaimana tenaga pengajar di Guerrilla Academy? Apakah memang dari internal Kementerian SDM yang juga banyak ahli begitu ya di sana atau justru ada juga dari luar? Ya, untuk tenaga pengajar ini kan lebih aplikatif. Kita minta dari perusahaan yang tenaga yang di situ langsung ikut ngajar. Jadi benar-benar terkini dan ini interaktif juga memberikan nilai tambah kepada dosen-dosen di universitas. Jadi apa yang mereka ajarkan sesuai dengan textbooknya langsung terkonfirmasi di lapangan dan langsung dengan ahlinya. Dan setiap tenaga ya terutama yang tenaga ahli yang di perusahaan tersebut, tenaga dalam negeri maupun tenaga asing willing untuk memberikan sharing sehingga benar-benar tenaga didik peserta didik ini bisa mendapatkan yang terkini dan aplikatif. Oke, baik. Saya akan juga ke Mas Singgih begitu ya terkait keterlibatan alumni karena memang Mas Singgih ini batch pertama, saat ini sudah masuk ke batch 6. Bagaimana untuk jaring alumninya di Guerrilla Academy dan kiranya juga apa yang juga membedakan di batch Anda di batch pertama lalu di saat ini batch 6, apa saja perubahannya yang kira juga Anda lihat ini sebagai dukungan begitu ataupun semakin bagus ke depannya? Iya, yang saya lihat perbedaannya daripada semangatnya, kemudian ada pada improvisasinya, dan terus akan melakukan evaluasi untuk bisa semakin baik.
Kemudian untuk terkait keterlibatan alumni di sini, Gerilya merupakan program yang sangat menghargai alumni. Saya sebagai alumni pun, walaupun saya sebagai batch 1, kemudian untuk batch 2 sendiri, itu kan berarti adik-adik tingkat yang masuk ke dalam program tersebut. Saya sebagai alumni pun dilibatkan di situ sebagai komentor atau mentor payung pada saat itu, Pak. Membantu mentor-mentor utama dalam mengajarkan kepada adik-adik tingkat. Dan berlanjut ke batch 4, saya sebagai mentor portal di situ untuk memverifikasi hasil pekerjaan, kursis dari anak-anak. Kemudian untuk batch 6 sendiri, ini saya terlibat dalam TBP. Jadi pada saat pengerahan TBP, saya pada saat ini sudah bekerja di perusahaan yang menjadi mitra Gerilya pada batch 1, yaitu PT ATW Solar, dan memang sudah konsisten menjadi mitra semenjak batch 1 sampai batch 6. Di sini saya menjadi supervisor terhadap teman-teman mahasiswa yang ditempatkan di ATW Solar. Seperti itu. Jadi saya melihat bahwasanya di program Gerilya ini memang sangat baik, dan kemudian harapannya itu tadi ya, akan berlanjut ke batch-batch sebelumnya, dan mitra-mitranya pun akan semakin luas untuk bisa mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, seperti itu. Oke, baik. Sudah menjadi lulusan Gerilya Academy, lalu juga sudah terserap begitu ya di industri energi. Sebetulnya apakah sebagai alumni juga terbuka peluang juga untuk menjadi pengajar di sana, Mas Singgi? Ya, sebagai alumni tentunya akan ada tetap kesempatan ya untuk bisa menjadi pengajar di sana. Ya, salah satunya kita mulai dulu dari yang sudah saya lakukan di perusahaan saya, menjadi supervisor terhadap anak-anak. Kemudian harapannya ke depannya kita bisa lebih berkembang di industri ini supaya nanti capable untuk menjadi pengajar di program Gerilya ini ke depannya, dan bisa berkontribusi langsung di bawah KSDM, Biro Klik dari Gerilya Academy untuk batch-batch selanjutnya. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Nah, itu kan harapannya Mas Singgi. Saya akan tanya harapannya juga kepada Pak Aca. Harapannya dari Gerilya Academy ke depan akan seperti apa, Pak? Dan target-target terdekatnya kiranya yang akan dijajaki seperti apa? Silakan, Pak Aca. Ya, target kita, ya tenaga-tenaga kita ke depan, anak-anak muda ini bisa mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Tadi sampaikan pengajarnya dari mana? Dari langsung industri. Dan nggak harus mereka jadi dosen, tapi bagaimana melihat praktik. Dan ini kita kombinasikan dosen dari literasinya, ini dari aplikasinya. Dan terus yang kita harapkan ke depan, ini langsung tanpa dipromosikan, ya secara promosi nggak langsung ya, ini langsung kepake. Tenaga dari negara-negara donor, sponsor dari program ini sudah ngantri, dan mereka willing untuk mendatangkan langsung ahli-ahlinya langsung dari negaranya untuk membantu sini. Jadi harapannya adalah ini kepada peserta ya yang telah terpilih dari ribuan, berapa? Satu mengalahkan 10 lebih dari. Jadi ini udah yang terpilih ini bisa menjadi contoh kepada yang selanjutnya dan menjadi quality assurance dari kita. Sehingga negara dari para donor, baik yang luar maupun dalam, sama-sama menikmati hasilnya. Dan harapannya ini akan terus bergulir, dan kita willing kalau program ini di-copy oleh pihak lain, nggak masalah, karena sama-sama untuk NKRI. Oke, baik. Sudah proses rekrutmennya ketat dan juga menghasilkan output terbaik, dan ujung-ujungnya memang serapannya gampang terserap oleh industri di sektor energi.